Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah toksikologi, Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, karena sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai zat-zat karsinogenik dan mutagenik yang dapat menyebabkan kanker dan mutasi genetik. Kami akan menjelajahi ilmu nasib zat racun di dalam tubuh, jenis-jenis zat toksik, efek toksik, dan metode penanganan keracunan. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Diva Satria, selaku moderator dari kelompok 2. Berikutnya ada Cindy Atika Sania Putri, Deo Alfikri, Indi Darmawati, Lutfi Inaya Adita Putri, Nakesha Aulianda, Revanda Safitri, dan Suci Rahma. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Indi. Kepada Indi dipersilahkan. Pendahulu- Pendahuluan ilmu nasib zat racun di dalam tubuh. Absorpsi atau proses masuknya zat toksik ke dalam tubuh melalui berbagai jalur seperti pencernaan, pernafasan, atau kulit. Yang kedua ada distribusi, yaitu zat toksik yang telah diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah menuju organ-organ yang rentan. Yang ketiga ada metabolisme, zat toksik diubah di dalam tubuh menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan, melibatkan enzim-enzim hati dan organ lain. Yang keempat ada ekskresi, zat toksik dan metabolitnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin, feses, atau keringat. Absorpsi yaitu adalah proses masuknya zat toksik ke dalam tubuh melalui pencernaan, melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Ada pernafasan juga, yaitu udara yang mengandung gas atau partikel beracun seperti karbon monoksida atau asap. Yang ketiga ada kulit, kontak langsung dengan bahan beracun yang dapat menembus kulit, misalnya pelarut organik. Distribusi, setelah terserap, zat toksik dialirkan melalui darah ke organ-organ tertentu, yaitu ada hati sebagai organ detoksifikasi utama, ginjal sebagai penyaring dan tempat ekskresi, otak jika zat mampu melewati sawar darah otak. Metabolisme. Metabolisme mengubah zat toksik menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan atau kadang lebih toksik. Fase 1 yaitu oksidasi, reduksi, atau hidrolisis yang dilakukan oleh enzim seperti sitokrom P450 di hati. Fase 2, konjugasi dengan senyawa polar atau glukuronat atau sulfat untuk meningkatkan kelarutan dalam air. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya, mekanisme aksi wujud sifat zat toksik dan faktor intrinsik. Yang pertama ada mekanisme aksi, yaitu bagaimana zat toksik berinteraksi dengan tubuh seperti menghambat enzim, merusak DNA, atau merangsang reaksi imun. Mekanisme aksi zat toksik melibatkan interaksi dengan tubuh yang dapat mengganggu fungsi biologis, misalnya menghambat kerja enzim yang penting untuk metabolisme tubuh. Zat toksik juga dapat merusak struktur DNA sehingga memicu mutasi genetik dan berpotensi menyebabkan penyakit seperti kanker. Yang kedua ada wujud dan sifat zat toksik. Wujud dan sifat zat toksik sangat beragam seperti padat, cair, atau gas. Sifat kimia dan fisikanya juga menentukan tingkat bahaya. Misalnya, zat yang mudah menguap lebih cepat tersebar di lingkungan dan terhirup, sementara zat yang larut dalam lemak cenderung terakumulasi di jaringan tubuh seperti hati atau otak. Kelarutan dan stabilitas zat yang memengaruhi jalur paparan dan cara ekskresinya. Yang ketiga ada faktor intrinsik, yaitu individu meliputi usia, jenis kelamin, genetika, dan kondisi kesehatan. Misalnya, bayi dan lansia biasanya lebih rentan terhadap efek toksik karena sistem metabolisme mereka kurang optimal. Faktor genetika juga berpengaruh pada kecepatan metabolisme zat toksik, sedangkan status kesehatan seperti adanya penyakit hati atau ginjal dapat memperburuk efek toksisitas karena mengurangi kemampuan tubuh untuk mendetoksifitas zat berbahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis zat toksik. Yang pertama ada karsinogenetik,
yaitu zat yang dapat menyebabkan kanker, seperti asap rokok, asbes, dan radiasi. Yang kedua ada mutagenik, yaitu zat yang dapat menyebabkan perubahan pada DNA, seperti bahan kimia dan bahan dalam makanan dan minuman, serta paparan radiasi. Ketiga ada neurotoksik, zat yang dapat merusak sistem saraf seperti pestisida, logam berat, dan alkohol. Yang keempat ada teratogenik, yaitu zat yang dapat menyebabkan cacat lahir seperti obat-obatan, alkohol, dan infeksi virus tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis efek toksik. Yang pertama ada akut. Akut merupakan efek yang terjadi secara tiba-tiba dan cepat setelah paparan dosis tinggi. Yang kedua ada kronis, merupakan efek yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka panjang setelah paparan dosis yang rendah. Yang ketiga ada lokal, yaitu efek yang terjadi di tempat paparan seperti iritasi kulit atau mata. Dan yang terakhir ada efek toksik sistemik, yang dimana efek toksik sistemik ini merupakan efek yang terjadi di seluruh tubuh seperti kerusakan organ atau gangguan fungsi tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada respon-respon fisiologis dan farmakologis toksikan. Yang pertama ada peradangan, yaitu respon inflamasi tubuh terhadap zat toksik melibatkan sel-sel imun dan pelepasan mediator kimia. Yang kedua ada aktivasi sistem imun, yaitu zat toksik dapat merangsang sistem imun, menyebabkan alergi, autoimunitas, atau supresi imun. Dan yang ketiga ada kerusakan organ, yaitu zat toksik yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital seperti hati, ginjal, paru-paru, dan jantung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penilaian dan penanganan keracunan. Penilaian, identifikasi zat toksik, evaluasi gejala, pemeriksaan laboratorium. Penanganannya, identifikasi zat toksik, dekontaminasi, evaluasi gejala, dukungan hidup, dan pemeriksaan laboratorium menggunakan antidot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, uji toksisitas dan penyalahgunaan obat. Yang pertama, uji toksisitas, pengujian terhadap zat untuk menentukan efek toksiknya pada hewan atau sel. Selanjutnya, penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat secara tidak tepat atau berlebihan dapat menyebabkan keracunan dan efek samping. Bahayanya dari penyalahgunaan obat dapat menyebabkan kerusakan organ, kecanduan, dan kematian. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.